Bangunan nasional itu Indonesia maju. Maka kalau kita bicara tema ini merupakan bagian dari implementasi visi misi presiden, visi misi pemerintah. Nah, sama juga dengan kita di kabupaten ini visi misinya menuju Tanimbar yang cerdas, sehat, berwibawa dan mandiri. Nah, temanya adalah Tanimbar maju. Memang dengan momen hari ulang tahun kabupaten yang ke-21 tahun 2020 ini ada beberapa indikator kemajuan yang sudah kita capai, baik yang bersifat mikro maupun makro. Kemudian yang kedua juga diakui bahwa ada kekurangan, ya, masih ada hambatan-hambatan yang kita harus akui bahwa itu ada, ya, masih ada hambatan. Kalau kita bicara tentang kemajuan baik itu bersifat makro maupun mikro, itu indikatornya itu ada puluhan indikator, ya, ada puluhan indikator. Satu diantaranya adalah kemiskinan. Dan kalau kita bicara kemiskinan itu ada 30-an indikator kemiskinan. Jadi sebenarnya indikator kemajuan ini ada 20-an. Kemudian indikator kemiskinan satu dari 20-an indikator kemajuan tadi itu, jadi itu ada 33. Jadi kalau kita bicara indikator, maka ada ratusan indikator. Dan tidak mungkin kita ingat satu persatu. Tapi saya mau sampaikan pada kesempatan ini secara garis besar. Indikator pertama itu ada di angka kemiskinan. Angka kemiskinan memang mengalami kenaikan, meskipun itu tidak besar, ya, tidak signifikan, karena hanya dari 28,08% kita berhasil turunkan menjadi 27,25 di tahun 2019 jadi indikator di tahun 2018 itu angka kemiskinan 28,08, ya. Kemudian di 2019 berhasil turun menjadi 27,25. Kemudian angka IPM, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia juga berhasil kita tingkatkan dari sebelumnya itu 62 tahun, 62,36, dapat dinaikkan indeksnya menjadi 62,86. Jadi naiknya tidak signifikan, ya, naiknya tidak signifikan, tetapi mengalami tren kenaikan. Kemudian indikator yang lain itu ada pada kondisi rumah layak huni, di mana sesuai dengan RPJMD targetnya itu ada 5.000 rumah yang harus kita benahi. Tetapi sampai dengan tahun ketiga ini itu sudah 60% dari target 5.000 rumah yang kita benahi, atau sebanyak 3.002 rumah yang sudah kita benahi. Baik itu dengan anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari APBN maupun dari APBD Provinsi Maluku. Jadi ada 3 sumber. Yang pertama APBN pusat, APBD Provinsi Maluku, dan APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya ingin garis bawahi di sini bahwa dari target 5.000 unit rumah sudah terlaksana 3.002 rumah. 3.002 rumah. Jadi sudah sekitar 60,04% dari target RPJMD. Kemudian indikator lain, kemajuan lain itu di inflasi. Ya, inflasi itu kita berhasil menekan turun, meskipun sekali lagi tidak signifikan. Dari 3,72 berhasil ditekan turun menjadi 3,63. Jadi turunnya 0, ya, tidak signifikan memang kita akui. Kemudian indikator berikut ada di angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu juga kita berhasil tekan turun, ya, naik, ya. Angka harapan hidup itu bukan tekan turun tapi naik. Saya ulangi, mengalami kenaikan
dari 63,20 menjadi 63,32. 63,32. Jadi mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Kemudian angka kematian ibu hamil, ya, angka kematian ibu hamil dari tahun 2018 itu ada 3 ibu hamil yang meninggal. Di 2019 2 ibu hamil yang meninggal dunia. Berarti berhasil kita tekan turun. Berikut kematian bayi. Kematian bayi juga sama. Di tahun 2018 ada 35 bayi yang meninggal, sementara di tahun 2019 27 bayi yang meninggal dunia. Di bidang infrastruktur, terutama untuk menunjang pelayanan kesehatan, tahun ini kita ada membangun rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan. Rumah sakit PP Magreti itu akan pindah ke rumah sakit lokasinya di Ukurlaran, dan statusnya juga akan naik, ya, dari tipe D kita targetnya menjadi tipe C. Targetnya tipe C dengan menelan anggaran hampir 80 miliar, jadi 78, sekian miliar menelan anggaran sebesar itu, dan direncanakan akan selesai pada Desember nanti. Tahun depan kita juga menganggarkan dana lagi untuk menyelesaikan rumah sakit Ukurlaran, ya, PP Magreti yang berlokasi di Ukurlaran. Kemudian di bidang pendidikan, balik lagi di kesehatan itu, beberapa tahun terakhir ini kita ada bangun puskesmas baru, ya, di berbagai kecamatan. Ada hampir 10 puskesmas yang kita bangun. Tahun ini sendiri itu ada di Adaut, ada di Lorulung, dan ada di Waturu. Ya, ada 3 puskesmas dengan anggaran yang cukup besar, baik itu dari yang bersumber dari APBN maupun dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kembali ke pendidikan. Kita juga membenahi berbagai fasilitas ruang belajar di sekolah-sekolah, mulai dari jenjang PAUD sampai ke SMP, baik itu melalui program swakelola maupun program pembangunan yang ditangani oleh pihak ketiga. Peningkatan kualitas guru, penyiapan SDM orang Tanimbar menyongsong beroperasinya blok Masela, demikian juga penyiapan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu juga kita tingkatkan. Kemudian di bidang infrastruktur, memang kita akui bahwa ini belum maksimal, ya, dari total 351 km panjang ruas jalan yang harusnya kita benahi, sampai dengan saat ini baru 164 km yang kita benahi, atau baru sekitar 46,7% yang kita capai sesuai dengan target RPJMD, ya, sesuai dengan target RPJMD. Berikut 2 tahun terakhir ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Maluku, yaitu untuk tahun anggaran 2018 dan 2019. Berturut-turut 2 kali, ya, kita mendapat opini WTP terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Di kurun waktu 3 tahun ini juga kita berhasil merubah nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ya, dari sebelumnya Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu pada tahun 2019, ya, Januari 2019. Ini bagian dari capaian-capaian yang merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah di era pemerintahan saya bersama dengan Wakil Bupati memasuki tahun keempat pemerintahan kami. Diakui juga bahwa ada kendala-kendala, ya, ada hambatan-hambatan yang sampai saat ini belum bisa kita tuntaskan, termasuk angka pengangguran yang masih tinggi.
Ya, saya tidak boleh mengatakan yang baik-baik saja keberhasilan, tapi saya juga harus mengatakan ada kendala-kendala yang belum bisa kita urai secara tuntas, yaitu angka pengangguran yang memang masih cukup tinggi ya, ada di angka 4,74%, dan menurut saya ini cukup tinggi. Karena itu tahun depan kita berencana untuk membangun BLK. Ya, rencananya membangun BLK untuk nanti bisa menjawab angka pengangguran tadi, menciptakan tenaga-tenaga terampil, terutama kepada mereka yang putus kuliah, ya, mereka yang putus sekolah, SMU, mereka-mereka ini sebenarnya usia produktif yang bisa kita latih menjadi anak Tanimbar yang terampil sesuai dengan kebutuhan industri terkini. Barangkali demikian.